Ajakan pergi dari Indonesia viral lewat tagar "Kabur aja dulu". Seruan ini menjadi simbol kekecewaan terhadap kondisi sosial politik di Indonesia. Apa yang menjadi kemarahan utama anak-anak muda saat ini yang kemudian diekspresikan secara luas di sosial media? Emang alasanmu mau kabur ke luar negeri apa coba? Emang kamu di sana terus bisa kerja gitu itu? Keterampilanmu itu apa? Cuma nyinyir nang ngemek apa medsos itu? Silahkan keluar dari Indonesia, memang seharusnya begitu. But make sure, kalau kamu pergi ke negara orang, kamu harus cukup uang, cukup skill untuk bertahan hidup. Jangan nanti nyampe di luar negeri malah kembali lagi menyusahkan pemerintah. Jangan nanti sampainya di luar negeri kamu jadi tunawisma dan tuna sosial. Buat saya komentar tentang hashtag kabur aja dulu, ya saya berkomentar, itulah situasi mental, karakter psikologis daripada anak-anak muda zaman now. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air, dimanapun kalian berada, semoga kalian selalu dalam kondisi sehat walafiat. Berjumpa lagi dengan saya di Gaspol Update. Kami bukanlah buzzer pihak manapun, kami hanya menyajikan keputusan ada di tangan Anda. Teman-teman, ini ada video yang menurut saya cukup menarik, yakni tentang hashtag yang akhir-akhir ini viral ya, dan ramai dibicarakan banyak neti di media sosial ya, salah satunya di TikTok, yaitu tagar kabur aja dulu. Wah, siapa lagi? Kalau bukan para warga RT 16 dan RW 24 ya, yang menyebarkannya. Ini sangat menarik sekali karena memang sebetulnya sebagian besar rakyat Indonesia menginginkan hal itu terjadi sejak lama ya. Maksudnya tuh begini, ya sudah kalau tidak betah di Indonesia ya ngapain aja juga masih di sini kan gitu. Juga nggak sedikit anak-anak abah yang dulu sesumbar, kalau abah nggak jadi presiden, saya akan ke luar negeri gitu ya, akan ganti warga negara, pindah warga negara. Sampai saat ini juga anteng-anteng aja ya kan? Hah? Dan di sini cuma nyinyir aja gitu ya kan, bukannya malah membantu memajukan bangsa dan negara, malah bikin ribet, bikin gaduh, suka mencaci, suka memaki, memfitnah, coba bayangin ya kan, menggiring opini, berkata-kata kasar, aduh ujaran kebencian, kebanyakan protes, tapi nggak ada sumbangsihnya sama sekali bagi perkembangan bangsa dan negara. Apa kalian tidak ingat bahwa 52,8% rakyat Indonesia menginginkan kalian yang terutama keturunan imigran agar kembali ke negara asal leluhur kalian jika memang ya kalian di sini cuma bikin gaduh aja ya toh. Jadi kalau kalian pilih hengkang dari NKRI ya, apa tadi tagarnya, tagar kabur aja dulu gitu ya, tentu rakyat Indonesia akan menyambut baik, laksanakan. Hah? Nah, bagaimanakah videonya dan bagaimanakah respon netizen? Mari kita tonton bersama, kemudian mari kita komentari bersama di bagian akhir video. Ini dia. Kabur aja dulu. Memang ya guys ya, RT 24 RW 16 ini setiap hari ada aja gebrakannya. Sekarang muncul tanda pagar kabur aja dulu. Itu katanya merupakan ekspresi kekecewaan kepada negaranya. Ya nggak apa-apa, sok atuh silahkan keluar dari Indonesia, memang seharusnya begitu. But make sure, kalau kamu pergi ke negara orang, kamu harus cukup uang, cukup skill untuk bertahan hidup. Jangan nanti nyampe di luar negeri malah kembali lagi menyusahkan pemerintah. Jangan nanti sampainya di luar negeri kamu jadi tunawisma dan tuna sosial. Ujuk-ujuk yang katanya lu pengen protes ke pemerintah dan menjauhkan diri dari pemerintah, malah nanti nyampe di luar negeri kamu jadi malah nyusahin pemerintah. If you're not happy with your own country, then you can get out. But if one day you got better, you can come back. Simple aja gitu kan. Hidup ini gak usah dibuat sulit gitu. Ya dulu kan sebelum Pilpres juga ada kan yang janji seperti itu. Katanya kalau Pak Prabowo menang gue pindah negara nih, begitu ya kan. Ya mungkin sekarang lah momennya. Sok, pergi dari Indonesia. Hehehe.
diketawain tuh sama Mbak Ririn ya yang berdomisili di Padang. Padang Panjang apa Padang Pariaman, Mbak? Ya itulah pokoknya ya. Diceramahin tuh pakai bahasa apa tadi? Bahasa Arab apa bahasa pakai bahasa Inggris ya kan ngerti nggak? Ah? Kalian-kalian yang mengatakan kabur aja dulu ke luar negeri seolah-olah kalian ini menganggap luar negeri lebih baik gitu ya. Tentu pengetahuan Anda, kemampuan Anda di bidang bahasa asing lebih tinggi. Paham nggak yang dikatakan oleh Mbak Ririn barusan? Paling juga nggak paham ya kan? Nah, intinya kalau kalian mau keluar negeri ya udah keluar negeri aja. Kalau perlu nggak usah balik ya. Ini bukan mengusir, bukan sentimen etnis dan lain sebagainya. Hah? Tapi kalian sendiri yang bikin tagar itu ya kan, dan seolah-olah Anda ingin berada di luar negeri. Ya udah nggak masalah lakukan, kalau perlu nggak usah kembali. Lanjut lanjut. Apa Cita? Apa Cita? Coba Cita. Mau pulangin ke negara asalnya biar nggak ribet. Nah ya, yang barusan saya bahas pada opening ya. Jadi apa namanya, konten-konten sentimen-sentimen seperti ini kan ramai sekali pada saat pilpres ya, sebelum pilpres, pada saat pilpres dan juga pasca pilpres ya, karena kita tahu bersamalah memang keturunan-keturunan imigran walaupun nggak semuanya dan ini bukan bagian dari sentimen etnis gitu ya. Ini saya cuma mau menyampaikan sebuah fakta begitu. Faktanya pada saat sebelum pilpres, pada saat pilpres dan setelah pilpres itu para keturunan-keturunan imigran itulah yang bikin gaduh di negeri ini ya kan. Dengan apa namanya itu? Ujaran kebenciannya dan lain-lain ya kan. Nah, sehingga dulu juga muncul kan tanda-tanda tagar gitu, usir keturunan imigran. Saya nggak menyebutkan negara ya, walaupun ada negaranya itu YAM apa gitu ya. Hah? Ya, imigran keturunan itu gitu kan disuruh dipulangkan. Nah, kalau sekarang ada yang mengatakan kabur aja dulu, ya alhamdulillah kan begitu. Pemerintah nggak perlu membuat PP, peraturan pemerintah yang mengatur pemulangan para keturunan imigran yang suka bikin gaduh kan seperti itu. Lanjut lanjut. Bagaimana kebijakan disusun berdasarkan gagasan, bukan sekedar kebijakan tanpa narasi, tanpa gagasan. Urutannya harus jelas, bukan hanya karya, tapi karya berbasis narasi, narasi berbasis gagasan. Dan gagasannya di sinilah tadi yang saya sampaikan. Kesemakmuran, kesetaraan, keadilan, dan begitu ada pembagian sumber daya, maka pembagian sumber daya ini adalah memasukkan unsur-unsur gagasan. Saya melihat slide barusan dan mendengarkan sebuah ya suara orang yang sangat terhormat di Indonesia, calon presiden nomor urut 1. Saya sedikit bernostalgia teman-teman ya. Bernostalgia setahun yang lalu ya ketika saya masih bikin konten di channel sebelah gitu. Gimana menurut teman-teman? Itu katanya, menurutnya rasa lelah dalam memperjuangkan perubahan bukanlah hal yang aneh. Bahkan dalam perjalanan sejarah banyak tokoh bangsa yang terus berjuang meskipun mereka tidak sempat melihat hasilnya secara langsung. Maksudnya gimana? Pesan Abah bagi warga Indonesia yang ingin kabur aja dulu. Ya udah kabur aja kalau ingin kabur gitu aja mah repot ya kan? Lanjut. Indonesiaku, mari kita bicara tentang sila kelima Pancasila. Mission nih, gas, negeriku makin kusut, masalah tak teratasi, pendidikan mahal, impian terhenti di sini, pajak tinggi, tekanan semakin mendesak, sembako mahal, masyarakat semakin susah. Kesempatan kerja sempit katanya ya, harapan semakin sulit, sembako mahal, pajak tinggi, rumah sakit tak terjangkau, pendidikan mahal.
Terus gimana maksudnya? Gara-gara itukah Anda ingin kabur aja dulu? Ya silakan gitu loh. Kesempatan kerja sempit. Yang namanya kesempatan kerja semakin hari memang semakin sempit. Karena apa? Jumlah penduduk semakin banyak, tingkat persaingan tinggi, ya kan? Kalau dulu mungkin orang lulusan S1 itu ya nggak banyak. Mungkin anggap aja lah ya 1 tahun Indonesia ini memproduksi ya, wisuda 10.000 ya, 10.000 wisudawan ya, wisudawati S1. Nah, kalau sekarang mungkin lebih. Nah, kalau lebih, ya kan berarti kan tingkat persaingannya lebih tinggi. Harapan semakin sulit. Yang bikin harapan semakin sulit itu ya kau sendiri gitu loh. Kau sendiri gitu. Karena kau setiap hari cuma menghayal aja gitu, bangun tidur akan indah pada waktunya. Pret, mana ada? Malas kerja, ya kan? Hobinya nyinyir di media sosial. HP hanya digunakan untuk browsing-browsing yang berhubungan dengan kebencian. Malas berusaha, hobinya demo. Sembako mahal, pajak tinggi. Ya mana ada ceritanya sembako turun, kemudian pajak turun, semakin hari, semakin tahun, semakin bertambah waktu, semakin naik, bro. Aduh. Lanjut. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Everything I do so instinctive and so passionate. Every word I move so descriptive. Ini di saat ada tanda tagar tadi itu ya, kabur aja dulu itu viral di berbagai media sosial, justru yang dijadikan kambing hitam adalah Prabowo sebagai seorang presiden. Saya kasih tahu ya, Prabowo itu lari ke luar negeri itu atas alasan keselamatan dirinya secara pribadi. Bukan karena kondisi negara yang carut-marut, bukan karena kondisi hukum, ekonomi, sulit lapangan kerja, enggak seperti itu. Coba baca itu sejarah, kenapa sampai Prabowo yang saat itu masih muda, yang seorang Danjen Kopassus yang tiba-tiba saja, ya kan, Pangkostrat ya, tiba-tiba saja dipecat secara tidak hormat. Oleh siapa? Oleh Ketua Hanura saat ini, ya kan? Dan beberapa saat setelah itu, Prabowo langsung pergi ke luar negeri. Coba bayangkan, itu bukan persoalan sepele, itu persoalan keselamatan Prabowo sebagai manusia. Kok kau sama-samakan dengan keluhanmu saat ini, tagar kabur aja dulu. Kau orang pemalas kok, enak aja, lanjut. Hashtag kabur aja dulu. Wah, rame dibahas. Bakal banyak manusia yang gak dibutuhin lagi 2030. Waktu lu tinggal 5 tahun. Ini for real. Orang banyak yang mungkin bercanda ya gue ngomongin arogan ala masa sih. Buktikan gue. Semua yang ngelinting rokok, semua yang di pabrik itu akan hilang by 2030. Karena Moore's Law tuh cepat sekali bro. Bener. Kalian akan kaget. Ini pun kalau lu bawa tahun 2007 lu kira gue sihir bawa ini. Iya. 2007 doang, gak lama. Jadi kalau lu pikir 2030 lu masih punya kerjaan. Ajakan pergi dari Indonesia viral lewat tagar kabur aja dulu. Seruan ini menjadi simbol kekecewaan terhadap kondisi sosial politik di Indonesia. Apa yang menjadi kemarahan utama anak-anak muda saat ini yang kemudian diekspresikan secara luas di sosial media? Kita bicara tentang lapangan kerja yang terbatas, bertemu dengan kebijakan hari ini yang tidak berpihak kepada anak muda ini. Penopang demokrasi itu kelas menengah. Jadi orang yang bisa kritis, orang yang bisa bersuara, itu adalah kelas menengah. Emang alasanmu mau kabur ke luar negeri apa coba? Emang kamu di sana terus bisa kerja gitu itu. Keterampilanmu itu apa? Cuma nyinyir nang medsos itu. Saudara, setelah netizen lihat dari VT yang saya kumpulkan, saya rangkum terkait dengan hashtag kabur aja dulu.
Ya, ini adalah gambaran situasi dan kegalauan daripada anak-anak muda, kebanyakan milenial dan Gen Z. Dan memang menjadi tugas daripada pemerintahan Prabowo Gibran terutama, bagaimana memikirkan suatu terobosan pendidikan yang bisa menciptakan lapangan kerja, baik itu dunia usaha, ya. Sementara Bapak Prabowo sedang sibuk, ya, mengurus masalah ketahanan pangan, ekonomi, dan banyak lagi, saudara, urusan politik di dalam negeri. Tetapi memang ketika kita melihat ada lebih dari 3 juta angkatan kerja nganggur, ya, terutama di Gen Z, ya, generasi Z, ini memang sangat merisaukan, saudara. Buat saya komentar tentang hashtag kabur aja dulu, ya saya berkomentar, itulah situasi mental, karakter psikologis daripada anak-anak muda zaman now. Beda di zaman saya, saudara. Saya di umur 16 saja, ya, karena saya gagal di dalam sekolah pendidikan. Jadi SMA 2 saya sudah drop out. Jadi saya berusaha terus untuk survive, melakukan usaha-usaha. Bukan pada saat itu orang tua saya tidak mampu, justru orang tua saya pada waktu itu dia sedang menanjak karirnya menjadi kontraktor besar, dan saya dengar katanya 10 besar kontraktor di Indonesia sebagai swasta, ya. Jadi secara ekonomi sebetulnya keluarga saya cukup baik, tapi saya ini orang yang broken home, ya, tidak dapat didikan orang tua. Dan ya saya harus mengucapkan syukur, alhamdulillah, bahwa saya lolos dari perbuatan-perbuatan yang menurut saya narkoba, ya, perbuatan yang macam-macam lah. Tapi saya hanya terlibat dalam perkelahian, ya, anak-anak muda. Dan menurut saya itu wajar saja, ya. Jadi ketika saya flashback ke belakang, kemudian saya melihat situasi generasi muda saat ini, ya jujur saja saya kecewa, saudara. Saya kecewa kok mentalitas anak-anak muda zaman now ini seperti ini, gitu. Hashtag kabur aja dulu buat saya, ya kalau yang punya kemampuan beli tiket, mau cari peluang bisnis, bahkan meninggalkan kewarganegaraan, ya silakan, kita tidak bisa melarang. Bahkan di dalam keluarga saya, itu ada 50% adik-adik saya dan kakak saya ada di luar negeri, saudara, terutama di Amerika, dan dia sudah melepaskan kewarganegaraannya. Dan hidup mereka, ya jujur saja, ya tidak lebih baik dari hidup saya, saudara. Saya melihat banyak peluang di sini. Poin yang saya ingin sampaikan adalah, coba generasi muda, Anda melihat peluang kerja menjadi sulit, Anda menyalahkan pemerintah, kecewa dengan situasi pemerintahan yang saat ini sedang dibenahi oleh pemerintahan Bapak Prabowo. Tapi saudara bisa lihat bahwa Indonesia ini begitu luas, ya, ribuan pulau, ya, ratusan bahkan puluhan ribu desa. Peluang di desa begitu banyak sekali. Jadi seharusnya jangan melihat peluang untuk mendapatkan pekerjaan besar, gede, gitu ya, nyaman, ya, dan merasa kecewa dengan gaji kecil, pendidikannya tinggi, gitu ya. Tapi kita melihat, coba saudara, ya, anak-anak muda coba lihat peluang di desa. Bangunlah infrastruktur, ya, ekonomi di daerah, ya.
Kalau saja saya ini, usianya sekitar 25-30, saya akan berangkat ke Kalimantan, saudara. Saya akan tinggal di IKN, dan saya akan membangun usaha-usaha di sana. Baik home industry, bangunan, jual kalau perlu jualan kuliner gitu ya, buka lapak ya, apa saja saudara kita bisa lakukan. Dan itulah yang saya lihat, daya juang anak-anak muda itu tidak seperti zaman saya. Zaman now, generasi itu disuguhi dengan informasi serba instan. Maunya cepat kaya, maunya cepat sehat, ya, cepat pinter gitu, ya, tidak berinovasi, ya, tidak tough gitu. Jadi kesannya anak muda ini mentalnya mental tempe gitu kan, kesannya. Dan itu menjadi olok-olokan gitu bagi generasi sekarang ini. Dan buat saya ingin memberikan semangat kepada kalian anak-anak muda, usia 20 tahun ke atas, generasi Z, generasi milenial. Anda jangan melihat ke kota besar. Anda lihat di peluang usaha itu ada di daerah. Bagaimana bekerja, ya, bagaimana membangun swasembada pangan. Begitu banyak peluang-peluang usaha, industri-industri, bahkan usaha yang lain ya, terkait dengan produk-produk dalam negeri. Wow, banyak sekali saudara. Ya, saya saja kalau melihat satu daerah, potensi daerah itu saudara lihat berhadapan dengan wali kota, bupati, gubernur, harusnya pemimpin, kepala daerah sudah mulai memikirkan buat generasi muda. Apa yang mereka bisa berikan kepada anak-anak muda, lapangan pekerjaan apa. Ya, memang tantangan di depan ini dengan digitalisasi, modernisasi, memang banyak sekali tantangan untuk lapangan kerja. Tetapi bukan berarti kita, saya yakin pemerintah Prabowo tidak mengabaikan generasi muda. Ya, karena banyak sekali urusan di bangsa ini, saudara. Ya, yang nomor satu korupsi, jujur saja. Itu yang menggerogoti ya bangsa ini. Ya, luar biasa. Tidak cukup ya, habis Presiden Bapak Jokowi diteruskan dengan Pak Prabowo. Saya berharap Pak Prabowo tegas ya. Sudah, jangan lagi pakai tebang pilih. Hantam saja ya. Anda punya perangkat banyak sekali ya. Baik itu Polri ya, di Kejaksaan, TNI ya, sudah. Tidak boleh lagi ada premanisasi, keresahan di masyarakat, rasa tidak aman di masyarakat. Ya, orang buka pabriknya di demo coba, ya, oleh preman-preman. Akhirnya orang mau buka pabrik jadi batal, menghabiskan uang puluhan, ratusan miliar, sudah bebasin tanah, nggak jadi buka pabrik, pindah lagi ke sana, ke Vietnam, ya, ke Kamboja, ke negara lain. Bukankah ini ironis? Jadi banyak sekali yang harus dibenahi. Ya, memang benar. Akhirnya membuat anak muda jadi frustrasi dan membuat hashtag ya udah kabur aja dulu. Semoga Anda tidak putus asa. Never give up. Oke? Iya, teman-teman ya. Sudah kita dengarkan bareng-bareng komentar dari Bapak barusan. Saya selalu lupa ya dengan Bapak ini ya. Namanya siapa gitu. Padahal hampir setiap hari saya menggunakan Bapak ini, VT-VT-nya, stitch-stitchannya sebagai materi buat konten ya. Sejak ya mungkin 2 tahun yang lalu lah. Tapi tetap lupa aja namanya. Oke, yang jelas teman-teman ya, panjang kali ya kan, panjang dan lebar, luas jadinya ya kan. 10 menit lebih Bapak yang barusan menyampaikan pendapatnya, dan ada beberapa komentar orang lain yang di-spill di dalam videonya
yang menurut saya menambah khasanah pemahaman dan pengetahuan kita ya terkait dengan kabur aja dulu, tagar kabur aja dulu gitu ya. Tadi saya tertarik dengan pendapat atau pernyataan yang disampaikan oleh seorang dokter. Saya nggak paham ya, apakah dokter itu baru saja memberikan pernyataannya karena tagar kabur aja dulu ini viral, ataukah itu merupakan pernyataan yang sudah lama, yang intinya mengatakan, jangan kau pikir hidup di luar negeri itu lebih enak daripada di Indonesia kalau kau nggak punya skill. Kalau kau punya skill ya kan di luar negeri sangat bagus ya kan. Misalnya kamu memiliki kemampuan yang luar biasa, apalagi kemampuanmu tidak dimiliki oleh orang kebanyakan. Misalnya ahli nujum. Ah, ah, ahli nujum misalnya, ahli ngeramal misalnya, atau ahli apa ya? Ahli memprediksi misalnya gitu ya. Ada ahli primbon misalnya, ahli perdukunan. Nah, mungkin di luar negeri, kamu akan survive gitu loh, karena kamu memiliki keahlian dan keahlian itu jarang dimiliki orang. Tetapi kalau kamu nggak punya keahlian, ya kan, keahlianmu cuma mainan HP dari dalam rumah, nyinyir terus ya kan, nyinyirin pemerintah, dikit-dikit nyalain pemerintah, dikit-dikit nyalain pemerintah, tapi nggak mau berusaha, ya kan, nggak mau kerja, hobinya demo, ya kan, cuma dibayar dengan nasi bungkus, bikin status, akan indah pada waktunya. Aduh, jangan kau pikir di luar negeri itu lebih enak daripada di Indonesia ya. Kau nyinyir dikit, kau akan dikarungin di luar negeri ya. Cobalah kau pindah ke Timur Tengah, kemudian kau nyinyirin itu pemerintah yang sah di sana. Nggak pakai lama, kau akan langsung dikarungin, ngerti? Aduh, lanjut. Ya, teman-teman, sudah kita saksikan bersama beberapa video yang sudah kami sajikan. Tadi di bagian depan kita lihat bersama video tentang bukan bagian depan ya, bagian belakang sendiri justru ya, seorang dokter yang disepil oleh netizen yang sudah cukup dewasa tadi ya, yang pelontos, yang sudah sepuh tadi, dan sang dokter tadi menyebutkan bahwa jangan sok-sokan ingin hidup di luar negeri, jangan dipikir hidup di luar negeri itu enak gitu ya. Kalau dipikir gampang, enggak lah begitu ya, jangan kau pikir gampang lah begitu, nggak punya skill, bisanya cuma gedabrus gitu kan, nyinyirin pemerintah di medsos, ya nggak bisa lah kau hidup di luar negeri, malah jadi gelandangan kau nanti di sana, kau di luar negeri hanya akan menjadi sampah ya, banyak bacot dikit ke pemerintahan sana, langsung kalian akan dikarungin ya kan, dipancung nanti ya. Kalau nggak percaya coba saja ya kan. Lanjutkan tagar kabur aja dulu ya, kalau perlu nggak usah kembali. Oke teman-teman, konten yang baru saja kita saksikan ini adalah tentang hashtag yang akhir-akhir ini viral ya, dan ramai dibicarakan oleh banyak netizen di media sosial ya, yaitu tagar kabur aja dulu ya. Siapa lagi kalau bukan para warga RT 16 dan RW 24 yang menyebarkannya, yaitu golongan orang-orang yang sampai saat ini tidak puas dengan pemerintahan, belum move on atas hasil pemilu 2024 yang menyatakan junjungan mereka kalah gitu ya. Ini sangat menarik karena memang sebetulnya sebagian besar rakyat Indonesia menginginkan hal itu sejak dulu gitu ya. Maksudnya ya sudahlah, kalau tidak betah di Indonesia ngapain juga dipaksain gitu loh, ngapain masih stay di sini aja gitu loh. Bukannya malah membantu kemajuan bangsa dan negara, kalian kan cuma bikin ribet aja gitu loh, bikin gaduh ya, kebanyakan protes tapi nggak ada sumbangsihnya, kerja malas gitu kan. Apa kalian tidak ingat gitu loh, bahwa 52,8% rakyat Indonesia itu menginginkan kalian ya, yang terutama keturunan imigran ya, yang di sini cuma bikin gaduh, sekali lagi ya, yang di sini cuma bikin gaduh, jadi nggak semua keturunan imigran ya, agar kembali ke negara asal leluhur kalian gitu loh. Jadi kalau kalian pilih hengkang dari NKRI, tentu rakyat Indonesia akan menyambut baik gitu loh. Jadi nggak perlu repot-repot lah presiden bikin PP, memulangkan dengan anggaran negara gitu ya. Cukup tagar kabur aja dulu. Wah, udah seneng nih. Kalau perlu nggak usah balik lagi ya kan. Aduh. Bagaimana menurut kalian? Keputusan ada di tangan Anda. Silakan tulis di kolom komentar.
baik Anda yang setuju maupun yang tidak setuju dengan isi konten ini. Sebelumnya saya memohon maaf ya jika dalam penyajian konten ini ada kata-kata yang menyinggung, kurang tepat penggunaannya atau ada data yang dianggap keliru atau salah. Saya memohon maaf yang sebesar-besarnya. Kita jumpa lagi di lain video. Salam NKRI.